Pembelajaran yang kedua ini kita akan bahas tentang dimensi dari memaafkan, gitu ya. Secara tidak langsung memaafkan ini melibatkan dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi intrapsikis atau intrapersonal seseorang. Yang kedua adalah interpersonal seseorang. Jadi kalau kita membahas intrapersonal, tentunya itu membahas tentang diri kita, gitu. Jadi ketika memaafkan itu pasti terjadi yang namanya pergolakan batin. Satu sisi, ngapain gue maafin dia gitu. Dia yang menyakiti diri saya, dia yang membuat diri saya tidak nyaman, dia yang harusnya saya benci seumur hidup saya. Bahkan ketika dia mati pun saya tetap akan membenci dia. Ibaratnya seperti itu. Itu kan pergolakan emosi. Ketika kita memaafkan itu nggak mudah gitu ya. Jadi fase yang pertama dan memang sangat penting adalah masuk ke diri kita sendiri dulu gitu, intrapersonalnya dulu. Di situ yang namanya membuka diri gitu ya, mengambil keputusan. Itu nanti kita bahas di fase gitu ya. Dan mulai bertindak itu masuk di diri kita dulu gitu. Dan fase ini melibatkan emosi. Dan bukan cuma emosi gitu ya. Di sini pun butuh pemahaman dan persepsi yang positif untuk menganggap bahwa memaafkan ini adalah hal yang terbaik untuk kita gitu. Karena kalau misalkan kita nggak memaafkan, ibaratnya kita memegang belati, kita pegang terus gitu. Ini nanti kita akan bahas di metafor. Ibarat kita lagi nusuk, kita tertusuk sebuah pedang gitu ya. Kita pertahankan tusukan pedangnya. Yang terjadi malah kita tersakiti, makin hari semakin sakit gitu, semakin tidak nyaman. Bahkan kalau misalkan ini berkarat kan makin lukanya makin infeksi, ibaratnya seperti itu. Sama dengan ketidakmemaafan kita gitu, itu sedang mempertahankan sebuah kesakitan dalam diri kita, dan kita sebenarnya sedang menzolimi diri kita gitu. Dan lebih parahnya lagi, kita bersekongkol dengan orang yang menyakiti kita untuk menzolimi diri kita. Luar biasa, udah mau kita dizolimi, kita juga zolimin diri kita gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memahami itu, kita akan mulai membuka diri. Oh ternyata kalau ini saya pertahankan malah membuat saya makin hari makin tidak nyaman. Dan mulailah dia membuka diri. Sudah saatnya saya harus lepas ini, pengaruh negatif ini gitu loh, rasa-rasa yang tidak nyaman ini gitu. Dan disitulah fase pengambilan keputusan berlangsung. Jadi itulah yang namanya intrapsikis gitu. Di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, emosi kita bergejolak, itu adalah fase yang ada di dalam intrapsikis. Selanjutnya juga ini fase ini juga melibatkan kognisi gitu. Mulai kita berpikir positif nih. Ibarat kita nyimpan sampah, mau sampai kapan sampahnya? Sampai bau dulu baru kita buang. Nah kan udah saatnya tuh sampah-sampah batin, sampah-sampah emosi itu kita buang sebelum terlambat dan membuat kita menjadi tercemar gitu. Nah seperti itu. Jadi kita mulai memetaforakan, kita mulai merasakan bahwa secara benefit nggak ada benefitnya juga gue dendam sama dia gitu. Yang ada setiap ketemu sama dia gue jadi nggak nyaman. Yang ada membuat kita terbatas geraknya karena menghindari dia. Kalau dia kemana kita menghindar gitu. Akhirnya kita nggak merasa diri kita terbebas gitu. Justru kita jadi terbatas dalam melakukan segala tindakan. Dan itu mulai tuh dipikir untung ruginya secara kognitif. Jadi proses ini penting gitu. Proses intrapsikis. Dimensi yang pertama adalah intrapsikis atau interpersonal gitu. Nah ketika sudah dipikirin, oh nggak penting nih saya pertahanin sampah-sampahnya ini nih, emosi yang negatif ini nggak penting deh, walaupun dia pernah menyakiti saya, tapi kalau misalkan saya dendam terus sama dia gitu dan membawa dendam ini, yang ada hidup saya nggak tenang gitu, mendingan saya lepas aja deh gitu. Nah ketika ngomong mendingan saya lepas aja deh, itu udah mulai masuk tuh fase pengambilan keputusan. Sudah saatnya saya lepas dari dendam saya, misalkan saya maafin deh diri dia, bukan untuk dia tapi untuk saya gitu. Nah di situ juga tergantung lagi bagaimana orang itu mendapatkan edukasi tentang memaafkan tadi. Kalau dia dapat edukasi yang tepat tentang memaafkan, dari mulai memaafkan itu ternyata bukan melupakan, memaafkan itu bukan berarti kita membiarkan orang itu menyakiti kita terus, memaafkan itu kata orang adalah hadiah buat dia gitu ya, dia yang menang. Enggak ada menang kalah. Ketika kita memaafkan justru kita yang menang. Kita menang melawan nafsu kita yang menang melawan energi negatif, sampah-sampah yang ada di dalam batin kita, dan kita bisa mengeluarkan itu dengan tenang.
Jadi proses ini sangat penting sekali. Proses intrapsikis ini kalau kognisinya bagus, pemahamannya bagus gitu, itu akan lebih memudahkan. Dan di pembelajaran kali ini juga kita akan belajar tentang mitos-mitos memaafkan, filosofi-filosofi memaafkan, dan apa sih persepsi-persepsi yang salah tentang memaafkan gitu ya. Nah, jadi ketika pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh persepsi-persepsi itu. Persepsi-persepsi yang positif tentang memaafkan akan membuat fase pemaafannya semakin lebih cepat dan lebih mudah.